Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti lagu pujian kita tadi mengatakan bahwa Tuhan mengerti, melihat, dan memahami setiap tetesan air mata yang kita curahkan di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Air mata itu mengandung hormon yang dapat memberikan kelegaan pada saat kita sedang sedih. Air mata itu sebagai tanda tangisan ketika seseorang itu merasa sedih, merasa senang, ataupun merasa terharu. Apa yang membuat saya akhir-akhir ini menangis di hadapan Tuhan? Apakah situasi saat ini, situasi bangsa, situasi keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya, atau pelayanan saya? Bapak Ibu, apa yang terjadi secara rohani ketika seseorang meneteskan air mata dalam doa-doanya? Yuk, mari kita belajar dari Hizkia, bagaimana ia hidup di hadapan Tuhan pada zamannya. Hizkia adalah seorang raja Yehuda yang hidup di zaman Nabi Yesaya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Dan di antara raja-raja Yehuda baik sesudah dan sebelum dia tidak ada lagi orang yang seperti Hizkia ini. Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Hizkia itu sedang bergumul Bapak Ibu pada saat ini, yaitu ia sedang jatuh sakit dan hampir mati. Bahkan Nabi Yesaya datang kepada dia mengatakan bahwa ia tidak akan sembuh dan akan mati. Kita perhatikan itu di Yesaya 38 ayat yang pertama. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang kelima Tuhan mendengar doa Hizkia dan melihat air mata yang menetes dalam doanya. Apa yang menarik kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, air mata Hizkia. Air mata seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama kita lihat ketika Hizkia mendengar vonis mati yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Hizkia meneteskan air mata dalam doa dan memalingkan mukanya ke dinding. Menarik kita pelajari saat ini, respon Hizkia pada saat itu satu-satunya adalah datang kepada Tuhan. Ia memalingkan wajahnya ke dinding, artinya dia tidak mau fokusnya terganggu oleh apapun, dan satu-satunya yang dia hadapi, dia datang ke hadapan Tuhan, berdoa dan menangis, meratap di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan untuk setiap ketetapan, untuk setiap nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada dia. Yang kedua, kita lihat di sini. Tangisan dalam doa Hizkia disertai dengan keberanian percaya karena ia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita perhatikan ya di ayat itu, Tuhan sekiranya Engkau melihat apa yang baik yang telah aku lakukan di hadapan-Mu. Kira-kira Hizkia berkata seperti ini, Tuhan, tidakkah Engkau pertimbangkan apa yang kulakukan yang baik di hadapan-Mu? Berilah aku belas kasihan-Mu. Berilah aku kemurahan-Mu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang baik dilakukan Hizkia di hadapan Tuhan? Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 3-6. Di situ kita perhatikan yang pertama, ternyata di masa hidupnya Raja Hizkia ini menjauhkan dan menghancurkan berhala di ayat keempat ya Bapak Ibu. Berhala adalah satu-satunya hal yang dibenci oleh Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan tetapi ia masih mempercayai berhala-berhala, mempercayai ilah-ilah lain, punya idola-idola lain, itu Tuhan tidak senang. Nah, ternyata Hizkia adalah seorang raja yang hidup pada masa itu menjauhkan dan menghancurkan para berhala ini. Artinya ia mengajak semua umat atau bangsa Israel untuk satu-satunya menyembah Allah saja. Yang kedua kita perhatikan di sana bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Bukan hanya percaya yang di mulut saja, tetapi percaya dengan sepenuh hati, bergantung dengan penuh. Pikiran, perasaan, rasio, perasaan itu semua ditaklukkan kepada Tuhan, ditundukkan kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Kemudian kita perhatikan di sana bahwa apa yang baik dilakukan Hizkia adalah ia ternyata berpaut sepenuh hati kepada Tuhan Bapak Ibu di ayat 6. Kata berpaut di sini artinya apa? Intim dengan Tuhan.
intim dengan Tuhan baik dalam doanya kepada Tuhan maupun saat ia mendengar suara Tuhan melalui pelayanan hamba-hambanya. Contohnya pada saat Yesaya menyampaikan vonis mati ini, Hizkia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada dia. Kemudian yang menarik kita lihat, Raja Hizkia itu ternyata ambil pelayanan di bait Allah, Bapak Ibu. Dia selain sebagai raja, dia juga melayani di bait Allah. Apa pelayanannya di bait Allah? Yaitu mengatur dan menata keuangan dan pelayanan para imam dan orang Lewi. Jadi Hizkia selain mengatur dan menata keuangan, dia juga mengatur dan menata pelayanan para imam dan orang Lewi di bait Allah pada masa itu. Hal ini bisa kita perhatikan di 2 Tawarikh 31 ayat 21. Dari sini kita pelajari Bapak Ibu, ternyata Hizkia itu seorang yang melakukan hal baik di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia setia di hadapan Tuhan. Dia tidak menyembah allah-allah lain, dia tidak menyembah ilah-ilah lain, tetapi berpaut dengan setia kepada Tuhan. Setia artinya apa? Menempatkan Tuhan satu-satunya di atas segala sesuatu di dalam kehidupannya. Tidak ada tempat dia berpaut, tidak ada allah-allah lain, ilah-ilah lain, kekuatan lain yang dia andalkan, hanya satu-satunya kepada Tuhan. Hizkia setia. Kemudian kita lihat Hizkia seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya apa? Sikap dan perkataan dia keluar dari hati yang paling dalam. Sesuainya apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Nah, kata kunci ini adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setia dan tulus hati adalah merupakan 2 kunci sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menarik ini yang kita perhatikan dari Hizkia. Ternyata pribadi Hizkia itu seorang yang betul-betul setia di hadapan Tuhan, berpaut sepenuh hati kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, relasinya hidup dengan Tuhan. Dan dia seorang yang tulus hati. Apa yang dia lakukan itu sepenuhnya dia lakukan untuk Tuhan. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu perbuat, hendaklah kamu perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya, kira-kira itu yang dilakukan Hizkia. Ini yang kita pelajari. Air mata Hizkia, air mata yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup Hizkia, hidup yang setia dan tulus, berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ternyata ada berkat di balik air mata Hizkia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Berkat apakah itu? Kita perhatikan di sana. Di ayat yang keempat dan kelima, ada satu vonis mati yang disampaikan kepada Hizkia. Tetapi ternyata menariknya Tuhan malah mengubah vonis itu, bahkan memberikan perpanjangan hidup 15 tahun. Berkat yang pertama dialami dari air mata yang menetes melalui doa-doa Hizkia. Berkat pertama apa? Ada jawaban atas setiap pergumulan Hizkia. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Air mata apa yang sedang kita alami saat ini? Mari bawa kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Berkat yang kedua, kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-6. Perlindungan Tuhan. Di sana dikatakan adanya jaminan perlindungan Tuhan bagi Hizkia dan kota Yerusalem, pusat pemerintahan kerajaan Yehuda. Ternyata berkat selain jawaban atas pergumulannya, berkat kedua yang dialami Hizkia adalah apa? Perlindungan Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan menyertai hidupnya. Yang ketiga, berkat apa lagi yang ada di balik air mata Hizkia melalui doa-doanya? Kekayaan dan kemuliaan atau reputasi. Kita perhatikan bagian ini di ayat 2 Tawarikh, di bagian 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-7. Ternyata ada janji berkat secara materi atau kelimpahan yang dialami oleh Hizkia. Bukan hanya berkat materi atau kelimpahan Bapak Ibu, tetapi nama baik atau kemasyuran dilimpahkan kepada Hizkia.
Yang berikutnya, selain apa berkat di balik air mata Hizkia, selain jawaban atas pergumulan, perlindungan Tuhan, jaminan kekayaan dan kemuliaan, yang keempat adalah keberhasilan dan keberuntungan dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia. Kemanapun Hizkia pergi, Tuhan mengerjakan pemulihan. Ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu di 2 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 2 Tawari 31 ayat 21. Ternyata kemanapun Hizkia pergi, Tuhan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Demi pemulihan. Setiap Hizkia menginjakkan kaki, Tuhan melakukan pemulihan-pemulihan di sana. Ini merupakan satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup Hizkia, adanya keberhasilan dan keberuntungan. Saya jadi teringat dalam Yeremia 17 yang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya satu-satunya kepada Tuhan. Hal ini dialami oleh Hizkia, Bapak Ibu. Bukti penyertaan Tuhan ada dalam diri Hizkia. Berkat di balik air mata Hizkia. Yang pertama, jawaban atas pergumulannya ada. Yang kedua, jaminan perlindungan Tuhan tersedia. Yang ketiga, jaminan kekayaan dan kemuliaan Tuhan limpahkan. Yang keempat, Tuhan menyertai dengan keberhasilan dan keberuntungan di dalam setiap apapun yang Dia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, air mata yang kita curahkan di hadapan Tuhan bukanlah lambang keputusasaan, pesimisme, tetapi adalah merupakan lambang keberanian iman di dalam doa yang menunjukkan keintiman kita dengan Tuhan. Di balik air mata yang tercurah melalui doa-doa kita, ada penyerahan diri yang sepenuhnya di hadapan Tuhan dengan tulus. Apa yang membuat kita menangis akhir-akhir ini? Percayalah, ada berkat dalam setiap tetesan air mata yang Bapak, Ibu, Saudara terkasih teteskan di hadapan Tuhan. Air mata adalah doa yang sampai kepada Tuhan saat kita tidak bisa berkata-kata lagi. Percayalah, Tuhan mendengarkan setiap seruan doa dan tetesan air mata kita, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan dan yang kita ungkapkan. Tuhan sediakan bagi kita.